pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali menghadap-Mu. Kami bersyukur untuk hari baru yang disediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Terlebih lagi kami senantiasa diberikan kesempatan untuk terus belajar menjadi lebih baik lagi. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sertailah kami dan biarlah kami dapat memahami maksud firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 28 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Legacy. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 hari yang lalu pada tanggal 8 September 2022, Ratu Elizabeth II telah mangkat di rumahnya, Istana Balmoral, Skotlandia. Ia meninggal pada usia yang ke-96 tahun. Ia adalah ratu yang memerintah dalam kurun waktu yang terlama, yaitu selama 70 tahun sejak ia dinobatkan sebagai Ratu Inggris pada usianya yang ke-25 tahun. Ia sosok pemimpin yang telah menyaksikan banyak perubahan-perubahan dunia. Ia seorang yang optimis dan inspiratif. Walaupun usianya sudah lanjut, ia masih terus mengemban tugasnya. Sang Ratu masih sempat melaksanakan tugas resminya pada tanggal 6 September 2022, yaitu menunjuk Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Ini menjadi tugas resmi terakhirnya. Bukan hanya rakyat Inggris yang merasa kehilangan, tetapi dunia juga turut berduka. Dikutip dari media online republika.co.id dan cnbcindonesia.com, Anna Whitlock, profesor sejarah monarki di Universitas London, mengatakan tidak ada keraguan bahwa dia akan berada di atas sana sebagai salah satu tokoh terbesar kerajaan Inggris, tidak hanya untuk umur panjangnya, tetapi juga untuk periode perubahan yang telah dia saksikan. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam sebuah pernyataannya mengatakan, warisannya akan tampak besar di halaman sejarah Inggris dan dalam kisah dunia kita. Ya, Ratu Elizabeth II telah selesai melaksanakan tugasnya di dunia ini seturut waktu yang Tuhan berikan. Walau mungkin saja bagi diri beliau masih banyak yang ingin dilakukannya untuk membangun negerinya dan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semasa hidupnya, Daud berkeinginan untuk mendirikan bait suci sebagai rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan, dan ia bahkan telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Tuhan memilih anak Daud, yaitu Salomo, untuk melakukannya. Maka yang dapat dilakukan Daud adalah memberi pesan kepada Salomo dan rakyatnya demikian, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian,
1 Tawarikh 28 ayat 8b. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita ini ada batas akhirnya. Kita tidak mengetahui kapan waktu itu tiba. Oleh karenanya, sebagai orang percaya, kita hendaknya mengisi hidup kita dengan hal-hal yang berguna, sehingga ketika waktu kita habis, kita telah memberikan suatu warisan yang sangat berarti. Warisan itu bukan saja dalam bentuk harta benda, namun lebih daripada itu adalah warisan moral yang kita tinggalkan kepada keturunan kita, yaitu ketaatan kepada perintah Tuhan. Maka selama hidup kita, hendaknya kita mampu menjadi teladan memuliakan nama Tuhan. Walau banyak orang yang tidak ingin memfokuskan dirinya menjadi teladan, sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Pada Titus pasalnya yang kedua ayat 7 dikatakan, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Tidak cukup hanya mengajar teori saja, tetapi kita juga harus melaksanakannya. Ketika Yesus mengajarkan banyak hal tentang kasih, Ia juga membuktikannya di dalam kehidupannya, sehingga Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak kata-kata bijak yang dilontarkan oleh Ratu Elizabeth II yang ditinggalkannya sebagai warisan selain harta benda dan capaiannya selama ia memerintah. Sebagai seorang ratu yang memimpin sebuah negara, tentu saja ia menjadi pusat perhatian. Demikian pula kita sebagai orang percaya, kita juga menjadi pusat perhatian karena kita adalah terang. Maka hendaklah kita menjaga terang itu tetap bercahaya di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita tidak memiliki harta benda yang banyak untuk diwariskan, tetapi biarlah apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, karya dan kata kita, dapat menjadi sebuah legacy bagi keturunan kita dan sesama kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami memohon pimpinan-Mu, kiranya kami mampu memberikan yang terbaik selama kami hidup di dunia ini. Biarlah kiranya kami bisa berkarya dan terlebih-lebih mampu menjadi seorang yang taat akan firman-Mu. Apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan saja. Dan kami memohon, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.